Kopdarnas PSI hari ini adalah untuk melantik Kaisang sebagai Ketua Umum PSI untuk menggantikan si Giring Ganesa. Nah, kalau selentingan kabar ini benar dan pelantikan itu terjadi hari ini, kita pun gak perlu kaget. Karena inilah karpet merah yang disediakan untuk si selebriti politik. Nah, loh, gak bahaya tak? Sebuah partai politik diserahkan kepada seorang member baru yang belum mempunyai pengalaman politik. Bertemu lagi dengan saya, Yanti. Hari ini kita akan membahas tentang putra bungsu Presiden Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep, yang kini sudah resmi login di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kabar tersebut sekaligus menjawab teka-teki siapa sih yang ada di video unggahan medsos PSI pada hari Rabu tanggal 20 September yang lalu. Ya, benar, dia adalah suami Erina Gudono. Bergabungnya Kaisang ke PSI ini seperti berkah atau anugerah yang sangat spesial bagi PSI itu sendiri. Saking spesialnya member baru ini, elit PSI seperti Wakil Ketua Pembinanya, Grace Natali, dan Ketua Umumnya, Giring Ganesa, rela loh mereka menjadi kurir yang mengantar KTA atau kartu tanda anggota kepada si Kaisang. Tapi kalian jangan membayangkan ya, kalau Grace dan Giring memakai jaket hijau dengan helm hijau. Ya, nggak seperti itu, beda server, itu ojek beneran. Nah, bahkan KTA Kaisang itu dicetak super spesial juga, dengan ukuran yang sangat besar, beda dengan ukuran KTA pada umumnya. Dan mungkin tujuannya sih baik, untuk memudahkan para wartawan yang meliput acara tersebut yang posisinya mungkin berada 100 km jauhnya tetap bisa melihat dengan jelas KTA tersebut, sehingga tidak perlu susah payah ngezoom kameranya untuk menyoroti KTA-nya. Nah, jadi Grace Natali dan Giring Ganesa itu beserta rombongannya para kader PSI rela loh jauh-jauh datang ke Solo hanya demi untuk menyerahkan KTA kepada Kaisang di rumah Presiden Jokowi di Jawa Tengah pada hari Sabtu siang tanggal 23 September kemarin. Nah, perlakuan PSI kepada si Kaisang ini memang sangat berbeda dengan kader baru pada umumnya. Kalau kader lainnya, ya harus datang sendiri ke kantor PSI. Namun, hal ini tidak berlaku bagi si Kaisang. Kalau saya pribadi menilai, mungkin Kaisang itu jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat ketimbang partai yang dia login itu. Dan saya juga nggak heran ya, kalau ada kesan PSI ini menjadikan si Kaisang sebagai komoditas politik yang memang harus mereka dapatkan. Karena kenapa? Masih ingat gak beberapa bulan yang lalu bagaimana upaya-upaya PSI memburu putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, untuk login ke partai mereka. Mulai dari memuja-muji Gibran, menggoda Gibran secara langsung dan halus untuk login, namun ternyata Gibran menolaknya. Nah, kalau ajakan yang halus tidak mempan, PSI bahkan tidak ragu-ragu memaksa dengan kasar, yaitu dengan cara memakaikan seragam PSI kepada Gibran saat Kopdarnas yang lalu. Namun, semua upaya tersebut gatot alias gagal total. Nah, harus kuakui sih, meskipun usia muda Gibran memang masih muda, namun iman politiknya itu sudah sangat kuat dan mampu menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik.
Gibran sadar betul akan posisinya sebagai anggota aktif dari PDI Perjuangan. Dan sebagai banteng, dia itu tidak mudah tergoda untuk pindah ke parpol yang lain. Meskipun sudah gagal mem-PSI-kan Gibran, namun PSI itu tidak menyerah begitu saja. Kemudian PSI menurunkan sedikit standarnya dari Mas Wali Kota Surakarta ke adik kandungnya, yaitu Kaisang Pangarep, yang notabene bukanlah seorang politikus. Namun Kaisang ini merupakan seorang pengusaha muda. Upaya PSI ini tentu dilatar belakangi alasan kepentingan untuk menghadapi pemilu 2024. Karena dalam dinamika politik di Indonesia, sosok atau figur politik ini berperan sangat penting dalam pemenangan pemilu. Nah, faktor Jokowi atau Jokowi Effect akan menjadi sangat penting dalam perebutan suara di pemilu 2024. Mengingat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu sangatlah tinggi, yaitu mencapai 80%. Meskipun belum punya pengalaman di politik, namun harus diakui Kaisang Pangarep ini bukanlah tokoh biasa. Kaisang adalah tokoh penting, anak presiden, pengusaha muda, pendiri startup, populer, dan sudah menjadi influencer di kalangan anak muda. Jadi, saat Kaisang sudah memutuskan untuk masuk ke dunia politik, otomatis Kaisang ini menjadi selebriti politik yang memiliki daya magnet elektoral yang sangat tinggi. Karena popularitas dan daya magnet elektoral yang dimiliki oleh Kaisang, tentunya sosok Kaisang ini menjadi sangat-sangat menarik bagi partai-partai politik, terutama partai-partai kecil yang non-parlemen seperti PSI. Nah, partai politik non-parlemen itu tentunya mereka tuh membutuhkan seorang selebriti politik sebagai brand ambassador untuk mendongkrak partainya dalam kontestasi pemilu 2024. Terlebih performa PSI saat ini kan memang sedang gak baik-baik aja setelah kemarin mereka ditinggal sejumlah kader terbaiknya yang pindah ke partai lain. Jadi, tentu saja kehadiran Kaisang ini dilihat sebagai suatu anugerah. Ibaratnya tuh seperti oase di padang gurun. Makanya tidak heran kalau PSI ini menggelar karpet merah untuk menyambut si Kaisang. Nah, walau tak sempat mampir ke kantor untuk mengambil KTA, no problem. Ada Grace dan Giring yang akan menjadi kurir pengantarnya. Atau takut KTA-nya tercecer, hilang, no problem. Mereka sudah mencetakkan ukuran yang sangat besar sehingga tidak gampang hilang. Nah, karena Kaisang ini dianggap menjadi penyumbang suara di PSI di tengah situasi PSI sedang tidak baik-baik saja performanya. Maka gak heran kalau ada selentingan kabar bahwa Komdarnas PSI hari ini adalah untuk melantik Kaisang sebagai ketua umum PSI untuk menggantikan si Giring Ganesa. Nah, kalau selentingan kabar ini benar dan pelantikan itu terjadi hari ini, kita pun gak perlu kaget. Karena inilah karpet merah yang disediakan untuk si selebriti politik. Nah, loh, gak bahaya tak? Sebuah partai politik diserahkan kepada seorang member baru yang belum mempunyai pengalaman politik. Itu artinya jabatan itu diberikan tanpa proses kaderisasi dan hanya semata-mata untuk memperalat kadernya yang populer dan disukai oleh masyarakat demi popularitas partainya. Tapi itu sih hanya gosip, bisa benar, bisa juga salah. Nah, kalaupun gosip itu salah, artinya memang PSI ini
sadar betul akan pentingnya kaderisasi untuk meningkatkan value yang ada pada diri kadernya. Nah, kabar login Kaisang ke PSI ini memang sangat mengagetkan dan menghebohkan publik. Ya, gimana nggak heboh ya? Karena keluarga besarnya itu sendiri adalah loyalis PDI Perjuangan. Akan tetapi, begitu kita melihat Kaisang ini adalah seorang putra dari Presiden Jokowi, maka efek yang muncul adalah berbagai spekulasi-spekulasi politik di tengah masyarakat. Menurut saya pribadi, Kaisang juga punya hak untuk memilih dan bergabung ke partai manapun yang dia suka, yang dia merasa nyaman dan merasa cocok. Cuman, terus terang, cukup disayangkan sih kalau popularitas yang dimiliki oleh Kaisang itu hanya bergabung di sebuah partai politik yang saat ini tidak lolos di Senayan. Tapi mungkin inilah tujuan Kaisang untuk masuk ke PSI, yaitu untuk menambah suara PSI di tahun 2024 mendatang. Nah, saya ucapkan selamat atas bergabungnya Kaisang ke PSI. Semoga Kaisang ini bisa membawa energi positif kepada partai anak muda ini. Dan besar loh harapan saya kalau Kaisang bisa mengarahkan kembali prinsip-prinsip dasar perjuangan PSI yang dari sejak awal berdirinya parpor mereka. Mungkin saat ini mereka sendiri lupa apa sih prinsip-prinsip itu. Semoga Kaisang itu bisa mengingatkan mereka kembali akan prinsip-prinsip perjuangan dalam melawan intoleransi dan radikalisme, praktik-praktik korupsi, dan memperjuangkan toleransi, kebinekaan, dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan semua perjuangan itu hanya bisa terwujud dengan tidak mendukung seorang capres yang memiliki rekam jejak intoleran. Tidak mendukung capres yang pernah bermesraan dengan kelompok radikal, yang pernah berjanji akan menjemput Imam Jumbo ormas terlarang dengan pesawat pribadinya. Dan tidak mendukung capres yang pernah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dengan memainkan politik identitas saat Pilpres 2014 dan 2019. Dan tidak mendukung capres yang pernah diberi award sebagai pembohong terlebay oleh PSI itu sendiri. Inilah beban berat Kaisang sebagai member baru di PSI. Dan menurut saya, setimpal sih Kaisang yang sudah mendapatkan perlakuan istimewa saat login. Dan sekarang beban berat untuk meluruskan kembali prinsip-prinsip perjuangan partai sudah ada di pundaknya Kaisang. Berat ya? Kalau aku sih gak sanggup, biar Kaisang aja lah yang memikulnya. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani saya, Yanti, berbicara politik di Siwa TV. Gerak cepat, Indonesia maju.